الله أكبر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه آناء الليل والنهار برحمتك يا أرحم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. Imam Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini mengatakan wa hadhil ayatul karimah min adalli dalilin alil qadariyah. Ayat ini merupakan dalil yang sangat menentang ya. Hujjatun alal qadariyah ya. Dalam mazhab aqidah al-qadariyah ya, manusia berkuasa penuh di dalam menentukan apa yang diinginkan. Ya. Sebaliknya, Al-Jahmiyah bahwa manusia nggak punya peran apa-apa terhadap peristiwa yang ada di dalam dirinya ataupun dalam yang lain. Ya. Ayat ini menempatkan pada pertengahan. Ya. Jadi ayat ini seperti penjelasan Rasulullah, iqilha wa tawakkal. Ya. Ikatlah onta ini supaya tidak hilang dan kemudian bertawakallah kepada Allah. Maka tawakal harus menghasilkan keyakinan ini. Musibah apa saja yang terjadi di bumi ini ataupun di dalam dirimu, kecuali sudah ada catatannya sebelum semuanya itu diciptakan oleh Allah. Dan bagi Allah, realisasikan semua yang ditakdirkan, yang direncanakan adalah suatu hal yang mudah. Namun, jika dari usaha itu tidak menghasilkan apa yang diinginkan, ya, maka seharusnya manusia kembali kepada Allah dengan berhusnudzon. Ya. Bahwa insya Allah itu yang terbaik. Ya. Jadi sebentar lagi umat Islam akan berpilkada nih. Ya. Ya. Maka otomatis semua harus berusaha. Ya. Hasilnya, ya, kita meyakini sebuah ketetapan illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Hasilnya itu sebenarnya sudah ada catatannya di sisi Allah
sebelum manusia itu memperjuangkan diri ataupun diperjuangkan untuk menjadi gubernur. Tema seperti ini kemudian bisa jadi dikritisi lagi. Ya, ya kan berarti sudah semua ada catatannya. Ngapain kita berusaha kalau sudah ada catatannya? Maka siapa saja yang meremehkan usaha itu berarti dia bersuudzon kepada Allah. Ya. Oh, berarti udah ada catatannya ya dia jadi gubernur atau enggak. Ya udahlah, nggak usah diusahakan. Ya. Ketika manusia tidak mengusahakan, berarti dia itu bersuudzon kepada Allah, ya, bahwa catatannya memang nggak jadi, ya, atau apa yang disebut dengan mendahului takdir, ya, ataupun sok tahu karena seseorang ketika memperjuangkan dirinya atau diperjuangkan oleh saudara-saudaranya menjadi gubernur, jadi atau tidak itu rahasia Allah. Ya. Itu merupakan salah satu rukun iman. Ya. Adapun hasil-hasil survei itu bukan rukun iman. Itu perakiraan manusia aja yang seringnya bisa jadi meleset. Jadi manfaatkanlah ketika Allah merahasiakan apa yang disebut dengan illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Catatan itu kan dirahasiakan. Ya. Jadi pada akhirnya terrealisasi atau tidak harus bisa menghasilkan sebuah akidah yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu berhusnudzon kepada Allah. Mereka yang kemudian tidak ditakdirkan oleh Allah karena fi kitabim min qabli an nabra'ahnya ya sudah dinyatakan tidak jadi, maka dia berada dalam husnudzon. Insya Allah jadi, makanya saya berusaha. Ya. Ketika dia berusaha, ya, maka itulah bentuk husnudzon. Ya. Ataupun sebaliknya, ya, ketika catatannya memang nggak jadi, ya, tapi karena husnudzonnya jadi, ya, maka dia berusaha berdoa dan seterusnya. Dan ternyata benar nggak jadi, atau bahkan dibalik oleh Allah catatannya nggak jadi, bisa juga jadi, ya, itu juga bisa terjadi seperti itu karena husnudzon Allah, husnudzon manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat ini luar biasa di dalam menjadikan manusia, ya, dengan Allah selalu, ya, dengan hubungan yang baik atas nama husnudzon kepada Allah seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yakub, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Ya. Ini menjadi sangat fenomenal dalam kehidupan Nabi Yakub karena husnudzannya. Ya. Itu bagi Nabi Yakub ghaib. Anaknya yang hilang itu masih ada atau tidak. Cari aja. Ya. Andai kata
catatannya memang masih ada, maka fatahassasu min Yusuf, akan Allah takdirkan ketemu. Kalau memang takdirnya tidak ada, memang sudah hilang, ya, maka manusia termuliakan oleh uh, husnudzonnya tadi, udah takdirnya nggak ada, tapi masih berusaha. Ya. Dan bisa juga adanya perubahan takdir. Yang tadinya nggak ada, jadi ada. Tadinya catatannya nggak jadi gubernur, Allah rubah menjadi, ya, menjadi gubernur. Ya. Bahwa takdirnya A kemudian jadi B, itu disebut dalam surat Ar-Ra'd. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Hak Allah bisa merubah apa saja, ya, dan menetapkan apa saja yang dikehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah lah catatan induk tentang apa yang terjadi di bumi dan dalam diri manusia. Ya. Hadis yang terkenal dalam bab ini seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, dia katakan qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina alfa sana. Ya. Sungguhnya Allah telah menetapkan takdir-takdir dalam kehidupan ini, baik yang terjadi di alam semesta dan dalam diri manusia ini, ya, sebelum diciptakannya alam semesta ini, ya, selama 50 khamsina alfah, 50.000 tahun, ya, sebelum diciptakan alam semesta, ya, 50.000 tahun sebelumnya sudah ditentukan, ya. Ibaratnya akan lahir fulan fulana, tahun sekian lahir fulan fulana, ya, takdirnya jadi kaya, takdirnya jadi sederhana, takdirnya begini, semua sudah ada. Ya. Maka bahwa tujuannya itu apapun yang terjadi dalam diri manusia, ya, dan bumi ini, supaya manusia hubungannya tetap baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ya, maka diungkapkan dengan likaila ta'saw ala ma fatakum, ya, agar engkau tidak menyesali, tidak sedih terhadap apa yang, ya, tidak terjadi atau tidak sesuai dengan harapanmu, ya, ala ma fatakum, ya, yang ibaratnya udah berusaha ingin jadi gubernur nggak jadi, ya, padahal sudah berusaha, likaila ta'saw ala ma fatakum, ya. Wala tafrahu bima atakum, ya, dan tidak bangga dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Ya, kita bisa begini kepada Allah, bisa begitu, juga karena Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak suka dengan orang yang, ya, sombong, ya, mukhtalun fi nafsihi, ya, mukhtal itu sombong terhadap dirinya, fakhur, ya, sombong terhadap orang lain. Ya. Ya, dikatakan oleh seorang tabi'i bernama Ikrimah, laisa ahadun illa wa huwa yafrahu wa yahzan. Ya, siapapun manusia pasti ada saat dia bahagia, dia saat senang. Walakin ij'alul faraha syukra. Namun yang penting saat berbahagia, senang, apa yang didapatkan terjadi, jadikan sebagai bentuk syukur.
jadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan amal, ya. Wal huzna sabra, dan saat ditakdirkan sedih, maka dia menjadi kesabar, berubah menjadi amal bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan lebih tinggi lagi ketika manusia itu, ya, sedihnya pun juga menjadi huznan wa syukra. Ya. Sedihnya pun menjadi syukra. Nah, ini lebih istilahnya darajatul muqarrabin. Ya. Derajat orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, ibaratnya contohnya peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Ya. Terjadi apa yang disebut dengan bencana COVID. Ya. Yang lebih 2 tahun. Ya. Maka ada orang beriman yang terimbas. Ya. Maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sabar itulah yang akan menguntungkan, ya, menguntungkan dirinya, ya. Adanya penghapusan dosa. Ya. Walaupun mungkin menjadi catatan, ya, ataupun apa, menjadi ibrah bagi yang lain. Kenapa dia sampai kena? Ya. Oh, dia teledor, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang memicu dirinya sampai tertular. Ya. Kata seperti itu, penyakitnya itu insya Allah menjadi penghapus-penghapus dosanya. Ya. Jadi karena sudah menjadi penghapus dosanya, ya, seharusnya likaila ta'sau ala ma fatakum. Apa yang harus disedihkan, apa yang harus disesali karena apa yang menimpa Anda, ya, ya, dirubah oleh Allah menjadi penghapusan dosa. Baik Allah masih hidupkan hambanya itu, ataupun Allah, ya, eh, panggil hambanya itu karena COVID itu. Ya. Jadi ibaratnya kasus orang kena, tapi karena eh, tidak melakukan pencegahan-pencegahan misalnya. Atau mungkin karena nggak percaya dengan peristiwa itu. Ya. Sebaliknya ada orang yang kena, tapi dia sudah melakukan usaha-usaha. Ya. Ya. Kata hadis, kalau kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, kamu baca Hasbiyallah, kamu baca ta'awudzat, a'udzu bikalimatillahi tammat, kamu membaca Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, kamu baca ayat kursi, ya. Pokoknya kalau semua itu dibaca, insya Allah kamu dilindungi oleh Allah. Ya. Terus apa lagi? Dia banyak bersedekah, ya. Karena bersedekah itu bisa daf'ul bala, ya. Ya. Terus dia usaha lagi dengan banyak mendoakan saudara-saudaranya yang kena. Ya. Mendoakan semoga Allah jaga, semoga Allah sembuhkan. Dan dijanjikan oleh Rasulullah, siapa yang berdoa seperti itu, ya, maka malaikat pun akan menjaga manusia itu. Ya.
belum dari olahraganya, belum dari minum-minum herbanya, vitaminnya, semua udah dilakukan. Maka tetap, maka ketika masih terjangkit ya penyakit itu, ya, itulah yang disebut illa fi kitabim min qabli an nabra'a. Ya, Kak, kamu tidak bisa, sudah seharusnya likaila ta'saw ala ma fatakum. Sudah seharusnya manusia tidak sedih. Apalagi dengan kasus yang kedua ini, penyakit yang menimpanya jadi penghapus-penghapus dosanya, dan dia mendapat pahala dari seluruh usaha-usaha yang telah dia lakukan. Ya, dari doa-doa yang dipanjatkan, dari eh, apa dari sodakoh yang dia berikan, dari eh, baik doa untuk dirinya, doa untuk orang lain, olahraganya, wah, semuanya usaha sudah dilakukan, maka itu semua tidak sia-sia di sisi Allah. Dia termuliakan dari usahanya dan dari musibah yang telah menimpanya. Ya, begitulah seharusnya ayat ini memberi tuntunan kepada orang beriman tentang akhlak ya, manusia kepada Allah dalam menghadapi takdir yang sudah di apa sudah terjadi dalam diri. Mohon maaf izin sebentar ya. Baik, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ketika semuanya disikapi dengan amal yang disebut dengan husnudzon kepada Allah, maka sungguhnya manusia itu ya, sangat diuntungkan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Apa yang diinginkan terjadi atau apa yang diinginkan tidak terjadi, ya. Tapi ketika disikapi dengan husnudzon, insya Allah Allah berikan sesuatu yang lebih baik. Ya. Kenapa? Karena kebijakan Allah terhadap hamba-hambanya ini tidak terlepas dari prinsip ya, apa yang diberikan dan apa yang tidak diberikan. Al-faqdu yang tidak diberikan, al-ata'u yang diberikan. Ya. Siapa yang istilahnya siapa yang diberi kekayaan mungkin tidak diberi nikmat yang lain. Ya. Ada orang diberi kekayaan tapi tidak diberi kesehatan. Ada yang diberi kesehatan tapi tidak diberi kekayaan. Prinsip-prinsip ini juga termasuk yang bisa membuat manusia ya, sadar likailah taksau ala ma fatakum, ya tidak sedih terhadap apa yang tidak didapatkan dan tidak bangga dengan apa yang didapatkan. Ya, ya, ibaratnya seseorang disuruh mendambakan orang lain yang ya, katakan memiliki hafalan Al-Quran. Ya, la hasada illa fi thnataini rajulun atahullahul Quran. Bahwa seseorang itu nantinya bisa hafal 30 juz, itu sudah fi kitabin min qabli an nabra'a. Sudah ada catatannya. Ya. Namun manusia tetap mulia ya. Ketika dia berhusnudzon, insya Allah saya bisa hafal. Ya. Berusaha, 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 akhirnya ditakdirkan hafal 30 juz. Yang satu, insya Allah saya hafal. Berusaha, berusaha, berusaha.
ya. Namun sudah 10 tahun menghafal, cuma baru 3 juz, 4 juz, 20 tahun masih 5 juz, ya. Orang ini juga sangat diuntungkan oleh niat dan usahanya. Ya, dia harus yakin bahwa di sisi Allah sesungguhnya sudah tercatat sebagai orang yang telah berusaha meraih niat-niat baiknya itu. Ya, tidak mustahil dia memang tidak meraih apa yang diinginkan. Ya. Dan dia melaksanakan akhlak ini likaila ta'sau ala ma fatakum. Ya. Gak menyedihkan apa yang tidak didapatkan. Ya. Dan bukti bahwa dia tidak menyedihkan apa yang tidak didapatkan, dia juga terjaga dirinya dari iri terhadap orang lain ataupun bersuudzon kepada Allah karena orang lain. Kok dia bisa hafal ya? Ya. Padahal ya, katakan dia kan junior saya, ya. Dia kan ini itulah ya. Ya. Jadi membandingkan diri dengan orang lain, ya kok dia bisa, saya nggak bisa. Padahal saya juga berusaha. Ya. Ya, ini salah satu yang tidak boleh terjadi, ya, ya dalam rangka pelaksanaan ayat ini. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, tidak mustahil Allah berikan kenikmatan yang lain yang ya yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang lain. Ya, ya. Lagian kenapa kamu harus ya katakan berhasad kepada orang lain? Ya, banding-bandingin dirimu dengan orang lain sehingga kamu lupa terhadap nikmat-nikmat Allah yang lain yang kamu ya, sudah dapatkan, karena manusia nikmatnya dengan Allah ada yang istilahnya la maniya lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ada yang diberikan, ada yang enggak. Toh orang yang kamu apa, apakah hasad, apakah komen, ya, apakah banding-banding, toh kenikmatan yang dia dapatkan itu tetap dia akui karena Allah. Ya. Jadi yang hafal tidak terlepas pertolongan dari Allah. Yang nggak hafal ya, juga tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, karena itu ya seharusnya tidak mungkin orang beriman kepada Allah ini mengalami likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya. Ya. Contoh Quran yang paling jelas dalam bab ini adalah kisah Al-Imran. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Ya. Bagaimana keluarga Ali Imran, khususnya Ibu Imran ini berusaha berdoa, bernazar bahkan agar mendapatkan keturunan laki-laki. Ya. Niatnya supaya muharrar, jadi orang yang fokus mengurus Al-Aqsa. Ya. Ini sekaligus pelajaran bagi manusia adalah ya, dia menjadikan dirinya semacam muharrar bil Aqsa. Ya. Fokus pada Al-Aqsa. Baik fokus dalam doa-doanya, fokus di dalam
keinginan-keinginannya, fokus di dalam infak-infaknya, insya Allah itu sudah semacam muharrar, ya. Hmm, ya. Andai kata kita begitu aja, itu masih sangat minim sekali, ya. Karena muharrarnya orang-orang beriman di Filistin demi untuk Tahrirul Aqsa, dia sudah menyiapkan nyawanya, ya. Kita belum sampai ke sana, baru sampai cuma infaknya, baru doa-doanya, baru pemboikotannya, ya. Yang akhir zaman seperti ini, ya, bisa jadi suatu hal yang masih belum bisa dipahami oleh banyak orang, ya. Bahkan notabene ketika orang itu, ya, Muslim, ya, ya, kalau ya, kalau di bandara itu, ya, rumah-rumah makan yang milik-milik Israel itu ternyata masih rame, ya, ya, masih paling penuh, ya. Ini menunjukkan masih masih perjuangan masih panjang untuk menyadarkan umat Islam yang notabene pemilik sah daripada Al-Masjidil Aqsa, ya, sekedar membaikot saja, ya, untuk, ya, sekecil atau secuil perlawanan terhadap al-Yahud, ya, tidak siap mereka lakukan. Jadi akhirnya, ya, qala rabbi inni wada'tuha untha, udah berusaha, udah berdoa, yang lahir ternyata bayi perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah Maha tahu lah yang namanya juga bayi perempuan, ya. Ya tentu ini, ya, sampai bernazar itu kan berarti menjadi harapan yang luar biasa, ya, untuk punya keturunan, ya, punya keturunan yang bisa fokus mengabdi untuk Al-Aqsa. Dan disinilah salah satu kemuliaan bagi seorang ibu, ya, apapun kondisinya, bercita-citalah sebanyak mungkin terhadap anaknya. Supaya pengen anaknya jadi begini, jadi begitu, ya. Supaya anaknya apakah jadi Salahuddin, anaknya menjadi Syekh Ahmad Yasin, ya. Ya kan nggak susah cita-cita gitu aja, ya. Namun memang nggak susah, tapi kalau di pikirannya nggak ada, ya, nggak ada fikrahnya, nggak ada ilmunya, nggak ada nilai-nilai keimanannya, ya nggak keluar juga cita-cita seperti ibu, keluarga Ali Imran ini, ya. Jadi akhirnya, ya, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha, ya, wa inni sammaituha Maryam, ya. Jadi ya sudahlah, karena sudah nggak bisa, tidak ditakdirkan bayi laki-laki, dapatnya perempuan, ya sudah, bagaimana perempuan, walaupun perempuan yang nggak sesuai dengan harapan ini tetap menjadi baik, ya. Dalam bahasa Ibrania saat itu, Maryam itu artinya orang yang banyak beribadah, manusia yang banyak ketaatan kepada Allah. Wa inni sammaituha Maryam. Begitu seharusnya manusia itu menyikapi, ya, sebuah takdir, ya. Ya, bil khusus dalam dunia politik, ya. Ya, takdirnya belum jadi presiden, takdirnya belum jadi gubernur dan seterusnya, maka bagaimana, ya, dalam tanda kutip kegagalan itu tetap menjadi satu kebaikan, ya, ya, untuk sebagai bukti bahwa manusia itu betul-betul memang ridha dengan likaila ta'saw ala ma fatakum, yang enggak didapatkan, ya, ya, dan yang belum, yang sudah didapatkan, ya.
akhirnya cita-cita menjadi sebagai manusia yang Maryam, yang banyak beribadah, ter, terlaksana. Ya. Dan Allah takdirkan kemudian wakaffalaha Zakaria. Ya, dirawat bayi Maryam ini oleh Nabi Zakaria alaihissalam yang merupakan uh, apa kakak daripada ibu Maryam. Ya, kalau orang Jawa bilang Wak ya, ya Pak D ya, Wak atau Pak D. Ya. Dan dirawatnya dengan oleh Pak D ini menimbulkan satu atau menghasilkan sebuah takdir lain yang juga sangat luar biasa. Ya, di, dirawat oleh Nabi Zakaria, ya, maka saat itu Maryam menjadi orang yang terinspirasi oleh Nabi Zakaria. Ya. Allah katakan dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ya, merupakan sosok yang sangat banyak mendapat rahmat Allah. Begitu kuatnya ya, pengaruhnya sehingga terkenal dengan wanita yang al-batul. Ya, wanita yang hampir-hampir terputus naluri-naluri kemanusiaannya demi untuk banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu bukan karena nggak ada, memang selalu dalam mujahadah dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Sampai-sampai ketaatannya kepada Allah itu ya menghasilkan rizki yang tidak perlu dicarinya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Ya. Ini kalau disebut keunggulan tidak terlepas apa? Ya, tidak terlepas ibu Maryam yang mengalami likaila ta'sau ala ma fatakum. Segala yang belum didapatkan, yang nggak berhasil, yang gagal itu, ya setelah berdoa, berusaha itu bukan suatu kegagalan. Ya. Tapi istilahnya kenikmatan dalam bentuk yang lain. Dan ahlul iman harus tertantang bagaimana apa yang dalam tanda kutip gagal ini tidak didapatkan apa yang diinginkan bisa berubah menjadi kenikmatan yang lain. Ya. Memang yang diinginkan nggak dapat, tapi dapat Maryam yang kemudian dirawat oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Dan dari sini hakikatnya memang pintu rezeki itu salah satunya harus diyakini dari apa yang diusahakan dan dari ketaatan yang dilakukan. Ya. Dari usaha yang dilakukan disebut dengan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ya. Dari yang dilakukan amal-amal soleh itu juga merupakan sumber rizki. Ada ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. La nas'aluka rizqa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ya. Maksud ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ketaatan-ketaatanmu kepada Allah merupakan sumber rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka mereka yang meninggalkan ketaatan dalam
rangka mencari rizki, berarti rizkinya cuma dari satu pintu, ya, pintu usaha. Ya. Sedangkan pintu rizki dari ketaatannya, ya, dia tutup dengan enggan melaksanakan amal-amal soleh. Ya. Dalam bentuk kasus nyata adalah kehidupan Maryam. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ya. Ya, walaupun tafsir Israiliyatnya rizqa itu buah, ya, tapi aslinya rizqa ya apa aja, ya, untuk rizki, ya. Artinya kalau kenapa harus difahami umum, ya, karena ketika uh, keteladanan Maryam itu ditiru oleh muslimah-muslimah yang ada di alam ini, di kehidupan sekarang, ya, kan nggak harus dalam bentuk buah, ya. Bahkan tafsirnya buahnya buah yang di luar musimnya, ya. Seharusnya ini musim apa misalnya? Ya, seharusnya musim buah rambutan, ya. Tapi yang ada buah yang lain, ya. Buahnya sangat mengagumkan, ya. Maka kalau diambil esensinya, ya, diskonya dalam bentuk apa saja terserah Allah, ya. Dan rezeki yang betul-betul, ya, ya, punya nilai keunggulan sebagaimana tafsirnya mengatakan buahnya buah yang di luar musim. Seharusnya ini musim kurma rutop, tapi, ya, atau seharusnya ini bukan musim kurma rutop, tapi yang ada kurma rutop misalnya. Ya, ya, begitulah pintu rezeki dari ketakwaan dan kesolehan itu bisa jadi lebih dahsyat. Ya. Ini terjadi kenapa? Terjadi karena keimanan Ibu Maryam yang, ya, eh, memiliki iman likailah ta'sau ala ma fatakum. Bahkan dari situ Nabi Zakaria yang terinspirasi. Ya Allah, baru merawat Maryam aja indahnya begini. Padahal ini ponakan istilahnya. Gimana kalau saya punya sendiri? Ya, padahal usianya udah 90. Ya, wah, jadi terinspirasi amal soleh. Qala rabbi inni wa anal azmu minni. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. Wah, ini juga dampak likaila ta'sau ala ma fatakum. Ya. Subhanallah, ya, ya. Tidak menyedihkan, tidak menyesali apa yang belum didapatkan setelah berusaha itu jangan dikira, ya. Allah nggak punya kebijakan lain yang lebih banyak, lebih baik, lebih bahkan lebih banyak, ya. Kalau manusianya ridha kepada Allah, ya, ya, maka tepatlah jika Rasulullah mengatakan siapa yang berzikir raditu billahi rabba bil islami dina 3 kali di pagi hari, di hari itu dia dipanggil oleh Allah dakhalal jannah. Ya. Karena ridha kepada Allah dengan segala yang ditakdirkan itu versi surat Ali Imran tadi menghasilkan khairat, ya, kebaikan-kebaikan yang banyak, ya. Akhirnya membuat Nabi Zakaria itu mendekatkan diri kepada Allah yang luar biasa hanya karena terinspirasi oleh Maryam yang aslinya bukan anak yang diharapkan, tapi karena ridho kepada Allah, ya udah gimana, ya, bayi perempuan ini bisa tumbuh sebaik-baik. Ya. Jadi doa, jadi amal soleh. Setelah itu jadi kebaikan berikutnya. Apa kebaikan berikutnya? Lahirnya Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Yang pribadi yang luar biasa. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ya. Lahir bayi yang unggul saat lahir, unggul saat hidup, ya, berprestasi saat nanti dibangkitkan. Ya. Ya.
Berawal dari apa? Likaila ta'saw ala ma fatakum. Ya. Bahkan menjadi mujahid, ya, menghadapi Bani Israel yang menentang ayahnya, menentang dirinya, dan akhirnya syahid di tangan orang-orang Yahudi yang jahat karena akhirnya mereka membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Jadi Yahya dengan Maryam sepupuan. Ya. Dan ternyata, ya, yang lebih dahsyat lagi, ya, apa yang diinginkan oleh ibu Ali Imran tadi, ya, ibu keluarga Imran itu, ya, ya, ternyata akan menghasilkan cucu, ya, yang disebut dengan bernama Isa alaihissalam. Ya. Ini kan tidak terlepas dari bagaimana dia ridhonya kepada Allah dalam rangka likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi cucu, ya, kemudian cucu ini jadi nabi, cucu ini jadi dai, ya, bahkan nabi istilahnya papan atas karena disebut dengan ulul azm, ya. Dan puncaknya nanti, ya, beliaulah yang juga akan menghidupkan Al-Masjidil Aqsa di akhir zaman nanti. Ya. Beliau yang akan menghabisi semua kekuatan-kekuatan Yahudi yang masih tersisa di zamannya nanti, sehingga betul-betul umat manusia hidup di dalam ketaatan ataupun hidup dalam ala manhajillah sesuai dengan, ya, eh, sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Karena Nabi Isa saat itu tidak akan menggunakan Injil. Karena Injilnya udah expired. Yang akan digunakan adalah Al-Quran. Ya. Dia akan menunjukkan contoh yang baik dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Iya, jadi ini kalau melihat kisah Ali Imran yang kemudian menjadi uh, nama surat ini, karena memang dari keluarga Ali Imran ini, ya, terdapat banyak inspirasi nilai-nilai keimanan. Ya, siapa yang meyakini ayat ini, ya, maka contoh realnya sesuai dengan Al-Quran adalah likaila ta'saw ala ma fatakum. Ya. Lebih khusus lagi, ayat ini jika diambil contoh dari kisah Al-Imran, ya, maka harus difahami. Ya. Apa yang membuat manusia itu kadang-kadang tidak mampu meyakini dengan sedalam-dalamnya ayat ini. Ya. Atau gagal dalam meyakini ayat ini. Ya. Akhirnya terjerumus dalam suudzon kepada Allah. Terjerumus dalam keputusasaan. Terjerumus dalam hawa nafsunya. Habis saya udah berdoa, udah begini, hasilnya kayak begini, ya udah, saya nggak usah taat kepada Allah. Na'udzubillah. Ya. Nah, yang menghalanginya biasanya, ya, ya, selain mungkin kurang iman, kurang ilmu dan lain sebagainya, kadang manusia terkendala oleh karakternya sendiri yang disebut ajul. Wa kanal insanu ajula, ya. Itu versi Al-Isra. Kalau versi Al-Anbiya, khuliqal insanu min ajal, ya. Jadi sering terkendala oleh sikapnya sendiri yang segala-galanya maunya instan. Ya. Berusaha sekali dua kali udah ada hasilnya. Berdoa 10 kali, 50 kali udah ada hasilnya. Padahal, ya, ya, sebuah hasil itu ya hak Allah sendiri. Ya.
Siapa yang bisa mengatasi ya ajul asalnya tergesa-gesa ya. Ya, bahasa masyarakatnya adalah maunya instan, cepat gitu ya. Ya. Ya ibaratnya masak mie kan beda, masak mie kemasan dan masak mie yang harus dikasih bumbu-bumbu ya. Kalau yang instan, mie instan ya sementara juga jadi, tapi kurang sehat. Ya. Jadi akibat tidak bisa mengatasi karakternya yang ajul ataupun khuliqal insanu min ajal, maka manusia terhalang ya melaksanakan prinsip-prinsip ayat ini. Belum apa-apa juga ya. Ya. Maka bisa dibayangkan kalau Ali Imran atau Imra'atu Imran ya, ya dia terjerumus kepada khuliqal insanu min ajal, sifatnya ajul ya. Saya udah bernadar nggak kira-kira ini mau bayi laki-laki, ujungnya bayi perempuan. Ya, ya udahlah bodo amat ya. Orang udah berbuat baik ya. Masa kepada Allah ngambek ya. Ya. Manusia dengan manusia aja ngambek nggak bagus ya. Tapi kalau kamu ngambek kepada Allah, ingat bahwa Allah itu halim ya. Allah tidak akan segera menghukummu ya. Oh kamu ngambek ya, udah bodo amat. Nggak begitu Allah. Ya. Maka itu yang harus dipahami oleh manusia ya, ya bahwa sifat halimnya ya, sifat halim Allah Subhanahu wa taala harus diingat ya. Karena itu manusia yang berakhlak baik ya, ya manusia yang bersifat halim ya. Kalau di Riyadhus Shalihin di Babul Ikhlas itu ada kisah ya seseorang yang kerja ya, jadi buruh ya. Kemudian buruh ini ngambek hanya karena gajinya ya menurut dia terlalu sedikit ya. Kerjanya seperti apa ya, capeknya waktunya katakan gajinya ternyata cuma 5 juta ya. Dia ngambek udahlah nggak usah, saya nggak usah dapat gaji, saya pergi aja pergi. Tapi majikan ini termasuk orang yang punya sifat halim ya. Ya udah kalau kamu ngambek ya, ya, tentu tanpa sepengetahuan ya, pekerjaannya tadi ya sudah 5 juta ini saya jadikan eh, satu pasang kambing ya. Ya, satu ekor betina, satu ekor jantan. Bertahun-tahun kemudian kambing ini beranak pinak ya sampai menjadi ribuan. Kalau dalam hadis itu sampai yamlaul wadi, memenuhi ya eh, tempat kambing itu merumput istilahnya. Akhirnya setelah katakan 10 tahun apa 20 tahun orang itu datang. Tuhan boleh nggak saya minta kembali gaji saya yang dulu itu? Mana? Dulu itu. Oh itu udah saya belikan sepasang kambing dan kemudian kambing itu beranak pinak. Tuh lihat ya, peternakan kambing yang ribuan ini milikmu semua. Sudah kamu ambil semua. Ya, dalam hadis itu orang itu sampai mengatakan la tastahzi bi katanya. Kamu jangan ngeledek dong, saya cuma minta gaji saya yang dulu itu 5 juta, ya ibarat sekarang kan 5 juta dapat sepasang ekor kambing. Ya. Kok malah dikasih ribuan kambing? Ya iya itu dulu uangmu, saya kembangkan dan akhirnya ya, berkembang sebanyak ini udah ambil.
Maka dalam hati dikatakan saking gembiranya orang ini sampai tidak menyisakan satupun, tidak berterima kasih, ya. Dan orang ini termasuk yang halim, ya. Walaupun ngambek-ngambek ya udah tetap berbuat baik. Dan akhirnya Rasulullah menyebutkan karena halimnya orang ini menjadi orang yang mustajabud dakwah. Orang yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika mengalami kesulitan yang sangat berat di mana sudah mengancam nyawanya, doanya itu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terselamatkan. Ya. Jika manusia saja bisa halim terhadap orang lain, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting manusia itu menyadari, ya, bahwa dia sedang bermuamalah, sedang beriman dengan Allah yang halim, ya, yang tidak cepat marah, tidak cepat menghukum. Ya. Ya, jadi bisa jadi karena likaila ta'sau ala ma fatakum ini belum bisa dilaksanakan, maka manusia terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, alias ngambek kepada Allah, bersuudzon kepada Allah. Ya. Akhirnya memilih jalan yang tidak baik. Ya. Ya, tidak sedikit ya orang yang, ya, ada seorang akhwat yang diceritakan kepada saya oleh kakaknya, ya, bagaimana dia, ya, istilahnya dari kecil, dari SD, SMP, SMU, terus itu rankingnya nomor satu terus, unggul seunggul-unggulnya, ya, nggak bisa terkalahkan, ya. Tapi begitu masuk ITB yang menjadi cita-citanya dari dulu, gagal. Dan kegagalannya itu akhirnya membuat depresi, ya. Sakit sekian lama, ya. Ya, namanya depresi, ya, kayak, ya, kayak orang gak waras gitu ya. Ya. Begitu juga orang yang saya kenal, ya, dari kecil kepingin jadi TNI, ya, jadi tentara, ya. Itu daftar ditolak, ya. Juga jadi orang linglung juga begitu. Ya. Ini semua akibat likaila ta'saw ala manfaatikum. Maka wallahu alam. Mungkin ya dua kasus ini, ya, ada seorang akhwat yang, ya, yang jadi linglung karena nggak mendapatkan apa yang diinginkan. Yang menurut akal dia nggak mungkin orang seperti saya nggak diterima di ITB, gitu ya. Tapi yang namanya takdir, ya. Ataupun yang teman yang gagal ya di TNI itu juga linglung begitu, ya. Mungkin kalau dia tahu ilmunya, ilmu likailah ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ya. Maka ya, yakinlah seyakin-yakinnya di balik likailah ta'saw ala ma fatakum itu ada apa? Ada hikmah istilahnya, ya. Akan ada kejadian-kejadian yang jauh lebih baik daripada, ya, ya, kalau saja apa yang kamu inginkan itu terrealisasi, ya. Jadi inilah yang disebut orang beriman itu wa fi kullin khair, ya. Dia mendapatkan yang diinginkan insya Allah khair, nggak mendapatkan seharusnya merasa lebih khair, ya. Ya, ya, pengalaman pribadi ini ya tahun 83 apa 82 gitu ya, ya. Ya, dijanjikan oleh seorang ustadz, ya, yang didik saya dari kecil, ya, di Surabaya, kamu, ya, insya Allah saya kuliahkan di Madinah, ya. Wah itu, ya, berbulan-bulan
rasanya menunggu ya. Aduh, kapan nih berangkat ke Madinah ya. Kebetulan Ustadz itu memang kuliahnya di Madinah, jadi dia akan langsung mengurus gitu ya. Ya, udah kebayang indahnya bisa ya kuliah di Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Ya, maka yang terjadi kemudian janji itu ya sama sekali tidak ada realisasinya. Ya. Yang menjanjikan juga tidak ngomong apa-apa, ya tidak ngomong minta maaf, tidak ngomong oh ada kendala ini, sampai di hari hanya yang seharusnya berangkat ya, sama sekali kayak tidak pernah menjanjikan, padahal kayak apa tadinya murosalahnya ya, siapin ini ya, siapin itu ya, tapi alhamdulillah ya, ya karena ilmu ayat ini ya sama sekali tidak ada penyesalan ya, inilah yang terbaik ya. Allah takdirkan ya daftar di tahun 84 itu namanya bukan Lipia, namanya LPBA ya, ya tahun 84 itu namanya LPBA ya, tempatnya waktu itu di Raja di Jakarta Pusat, Jalan Raden Saleh ya, ya kuliahnya di Raden Saleh, kosnya di Kuitang ya. Alhamdulillah ya karena ayat ini ya, ya sebetulnya kalau mengikuti perasaan ya nyesel ya, ya apa ini istilah anak-anak itu PHP ya, ya paling nggak enak mendapatkan pemberi harapan palsu ya. Udah kayak apa janji-janjiin gitu saatnya malah salah malah kalah ya, ya, ya. Tidak terlalu waktu yang lama ya, ya katakan 5 tahun kemudian dari rencana itu kemudian Allah menunjukkan berbagai macam hikmah yang luar biasa ya. Kalau saja itu terjadi ya tentu tidak akan seindah ketika kita ridho dengan ya apa yang belum kita dapatkan ya, ya udah terima aja ya, nggak bisa kuliah di Madinah ya sudah ya, kuliah di LPBA saat itu sekarang sudah namanya Lipia ya. Ya. Udah semakin tahun semakin tahun ya semakin menunjukkan ya hikmah-hikmah yang luar biasa ya, ya termasuk salah satu hikmahnya ya, Allah pertemukan dengan seorang ustadz yang ya rayu saya habis-habisan untuk menghafal Quran. Ya, di, ibarat orang direct selling gitu ya, ngomong sekali nggak bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali terus saja. Ya, karena dia melihat ya, ya orang yang dia rayu ini punya potensi untuk menghafal. Sayang kalau nggak menghafal. Ya. Akhirnya ya, ya, semua dengan seizin Allah atas usaha hamba-hambanya ya, Allah takdirkan saya menghafal langsung kepada beliau ini. Beliau bernama Ustaz Abdul Aziz Hasanan ya, karena ada kesamaan nama. Itu juga salah satu hikmah ya, mana pernah mengalami ya alama fatakum, mengalami tidak mendapatkan apa yang didamba-dambakan ya. Ya apalagi juga orang kampung istilahnya ya, orang oh, kuliah di Madinah itu nanti bisa menabung sekian karena kafalahnya sekian. Oh, itu menjadi angan-angan ya, yang kalau tidak disikapi dengan baik ya bisa menimbulkan satu penyesalan yang luar biasa ya.
Jadi khusus kepada orang yang berhasil, wala tafrahu bima atakum, ya. Bisa jadi ada fitnah yang lain. Fitnah yang lain adalah menjadi orang yang mukhtar, ya, merasa dirinya hebat. Ya. Tentu yang gagal aman dari mukhtar, ya, merasa diri hebat, merasa diri berprestasi, ya, unggul daripada yang lain. Fakhur, ya, ya, kesombongan yang mengarah kepada melecehkan orang lain. Ya, berhasil menghafal, melecehkan orang yang nggak hafal atau melecehkan orang yang nggak hafal-hafal. Ya. Itu bisa terjadi bagi orang yang bima atakum mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, kalau yang nggak mendapatkan apa yang mau dibanggakan, apa yang mau diunggulkan dengan orang lain. Ya. Jadi pada akhirnya apapun yang Allah takdirkan kepadamu itulah yang terbaik seharusnya. Ya. Demikian jamaah rahmatullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.